welcome back to my YouTube channel. Aku Hulda Yelmizar. Halo. Oke, di video kali ini aku akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar, tapi aku nggak bisa jawab secara detail di komentarnya. Jadi aku akan coba jelasin di video ini. Tapi untuk video kali ini aku nggak akan lagi bahas masalah harga. Jadi yang nanya-nanya harga aku nggak jawab lagi, karena aku udah pernah bahas di video aku yang sebelumnya. Teman-teman bisa nonton video aku yang ini, tinggal klik link yang di sini atau di sini, aku lupa. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Sebelum kita ke videonya, seperti biasa jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you. Oke, sebelum aku mulai Q&A-nya, di sini aku mau sharing dulu mengenai masker yang lagi aku pakai dari beberapa minggu terakhir. Yang pertama yaitu ada Herbalism Mugwort Mask. Ini masker dari Scarlett Whitening. Ini produk terbaru mereka. Dan isinya 100 gram dalam bentuk jar gitu ya. Seperti biasa untuk produk Scarlett udah ada BPOM-nya. Dan yang aku suka juga dari masker ini, dia langsung menyediakan spatulanya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai tangan gitu buat ngambilnya. Jadi kehigienisannya terjaga. Dan untuk tekstur Mugwort Mask-nya dia lebih kental gitu, jadi nggak terlalu cair dan nggak terlalu padat juga. Yang kedua yaitu Hydrating Gel Mask. Sama sih, ini dari Scarlett Whitening juga. Nanti aku akan contohin gimana cara aplikasiin dua masker ini sekaligus. Dan untuk teksturnya sama seperti namanya, dia kayak gel gitu tapi nggak terlalu watery. Oke, langsung aja kita aplikasiin ke wajah. Pertama aku akan pakai dulu yang Mugwort Mask. Karena spatulanya terlalu kecil, aku akan ganti dengan kuas masker biasa yang aku pakai. Nah, untuk Mugwort Mask ini dia lebih cocok untuk kulit yang berminyak, jadi aku akan aplikasiin di area T-zone aja. Dan untuk Mugwort Mask ini dia mengandung mugwort extract tentunya, kemudian ada vitamin C, ada niacinamide juga, kemudian ada bamboo charcoal juga, kemudian juga ada chlorophylline. Nah, fungsinya menyerap minyak yang berlebih di wajah, kemudian juga dapat membantu mengurangi peradangan dan memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Jadi masker ini juga cocok buat teman-teman yang mengalami permasalahan kulit berjerawat. Tapi saran aku kalau misalnya teman-teman kulitnya sensitif, bisa dicobain dulu di kulit telinga bagian belakang atau di kulit tangan untuk mengetahui apakah kalian cocok atau enggak sama produknya. Next, aku akan pakaiin Hydrating Gel Mask di bagian pipi kiri, kanan, kemudian juga dagu. Karena di bagian itu kulit aku cenderung kering dan masker ini bagus untuk menghidrasi kulit agar tetap lembab. Nah, kalau tadi teman-teman lihat ketika aku nunjukin teksturnya, dia itu ada bulir-bulirnya. Nah, bulir-bulir itu adalah 7 berry extract, dimana manfaatnya banyak banget, mulai dari menghidrasi kulit, kemudian juga mencegah tanda-tanda penuaan dini, mengangkat sel-sel kulit mati, kemudian juga mencerahkan kulit. Nah, selain itu dia juga mengandung ada ginseng ekstrak, ada allantoin, kemudian juga ada centella asiatica, ada rose waternya juga. Dan yang aku rasain selama pakai masker ini, setelah beberapa minggu ini, yang paling berasa itu ya cuman untuk menghidrasi kulit. Dan ini sangat membantu untuk kulit aku yang tipenya normal to dry skin. Nah, setelah diaplikasiin, teman-teman bisa tunggu 15-20 menit dulu, kemudian baru dibilas. Dan ini kondisi kulit aku setelah nungguin 15 menit. Dan ini hasilnya, dan aku merasa lebih fresh aja. Kemudian juga lebih kayak bersih aja gitu loh wajahnya, dan lebih lembab juga. Untuk link produknya aku udah cantumin di description box ya, teman-teman bisa klik aja langsung di sana. Oke, untuk yang pertama aku akan mulai dulu dari pertanyaan umum yang masih banyak yang nanyain, aku pasang behelnya di mana. Jadi aku pasang behelnya di FDC Dental Clinic cabang Klender Jakarta Timur. Nah, untuk jenis behelnya aku pasang yang Clarity Metal Braces. Harganya 3.500.000 untuk atas dan bawah, rahang atas sama rahang bawah. Nah, kenapa sih aku pasangnya di FDC Dental Clinic sedangkan di FDC belum semua dokternya spesialis orto? Jadi pas awal-awal mau pasang behel itu aku cuma mengandalkan review di Instagram gitu. Jadi kayak liatin foto before afternya. Jadi pas lihat foto before after itu kayak ada perubahan dan menunjukkan perubahan yang nyata gitu loh. Jadi makanya aku tertarik. Selain itu juga aku menyesuaikan dengan budget yang aku punya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ngaruh nggak sih pasang behel dengan harga promo? Steril nggak sih?
Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, selama pasang behel itu dengan dokter gigi, bukan dengan tukang gigi, itu aku percaya dan menjamin kesterilannya. Dan alat-alat yang digunakan juga pasti ya dari alat-alat kedokterannya gitu loh. Dan setelah dipakai pasti disterilkan terlebih dahulu. Makanya biasanya harganya lebih mahal. Nah, ngaruh nggak sih? Kalau di aku sih ngaruh banget. Teman-teman bisa lihat kondisi gigi aku sekarang udah lumayan rapi dibanding dengan gigi aku yang sebelumnya sebelum pasang behel. Next, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh ronsen dan cabut giginya di luar FDC? Kebetulan di FDC-nya mereka nggak menyediakan tempat ronsen juga, jadi teman-teman bisa ronsen di luar FDC dengan cari biaya yang sesuai dengan budget kalian. Tapi pastikan hasil ronsennya jelas dan bisa kebaca, karena biasanya dokternya akan nyuruh ronsen lagi kalau misalnya ronsennya nggak jelas atau nggak bisa kebaca. Nah, untuk cabut gigi selama behelnya belum dipasang, teman-teman bisa sih cabut giginya di rumah sakit yang bisa nge-cover pakai BPJS gitu. Tapi aku saranin teman-teman minta surat rujukan dari dokter yang bertanggung jawab sama behel kalian. Biar dokter nanti yang di rumah sakit itu tahu alasannya kenapa kalian perlu cabut gigi vitalnya gitu. Nah, kalau misalnya behelnya udah dipasang, aku lebih menyarankan teman-teman cabut giginya dengan dokter yang bertanggung jawab dengan behel kalian. Karena untuk proses cabut gigi itu kan perlu juga dicopot kawatnya, kemudian dicopot juga bracketnya gitu loh. Jadi lebih terarah dan terkontrol kalau misalnya dengan dokter yang masang behel, teman-teman. Next, pertanyaan selanjutnya, berapa total gigi aku yang dicabut pasca pemasangan behel? Jadi setelah pasang behel itu gigi aku yang dicabut 2, gigi geraham atas, kiri dan kanan. Kenapa gigi geraham bawahnya nggak dicabut? Karena sebelum pasang behel aku udah pernah dicabut gigi geraham kiri dan kanan untuk geraham bawah. Nah, sebenarnya biasanya untuk pasang behel itu gigi yang dicabut itu pasti giginya ada 4 yang dicabut, kiri dan kanan, atas bawah gitu, makanya totalnya 4. Nah, kenapa dicabutnya 4 atas dan bawah? Biasanya itu untuk menyamakan agar rahang atas sama rahang bawahnya sama gitu. Nah, kenapa sih harus cabut gigi dulu setiap pemasangan behel? Sebenarnya nggak semua kasus ya yang cabut gigi pas pasang behel. Kalau dari kasus aku, karena gigi aku yang saling tumpang tindih, jadi aku perlu mencari ruang yang lain untuk menggeser giginya agar rapih. Kalau misalnya nggak dicabut, sebenarnya bisa nggak dicabut, tapi nanti gigi aku akan mekar, terus juga akan maju gitu loh, dan itu nggak bagus secara estetika gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, cabut gigi sakit nggak gitu kan? Kalau misalnya cabut gigi itu sebenarnya nggak sakit, karena sebelum dicabut itu kita dibius dulu giginya di area yang akan dicabut. Tapi waktu disuntik bius itu nggak terlalu sakit sih ya, kayak ketusuk jarum dikit aja gitu. Kemudian pas pencabutan nggak berasa sama sekali, tapi pasca pencabutannya baru berasa sakitnya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena dokternya langsung ngasih kita obat untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, kemarin waktu aku cabut gigi yang pertama yang ini, terus sebulan kemudian baru cabut yang ini. Sakitan yang mana? Lebih sakit cabut gigi yang kedua yang di sini. Karena setelah dicabut itu aku langsung ditarik gitu loh gingsulnya, jadi pendarahannya berhentinya agak lama dan sakitnya juga lumayan lama gitu loh. Sebelumnya kalau untuk gigi yang ini itu sakitnya cuma 1 hari, sedangkan yang ini itu butuh waktu 2-3 hari baru hilang rasa sakitnya, dan darahnya pun juga masih ngalir terus gitu loh, karena giginya langsung ditarik dan langsung ada pergerakan gitu. Oke, next, pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih giginya ompong setelah dicabut dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar giginya ngegeser dan menutupi ruang gigi yang habis dicabut? Sebenarnya tergantung sih giginya yang ditarik yang mana dulu gitu. Contohnya gini, ini gigi aku yang ini itu dicabutnya bulan Maret 2021, berarti udah 8 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang dia masih ada celahnya gitu. Sedangkan gigi aku yang ini itu dicabutnya bulan April setelah gigi aku yang ini, tapi sekarang celahnya udah tinggal dikit lagi aja gitu. Ya itu balik lagi prioritas yang ditariknya yang mana, karena ini kan kemarin ditarik sedangkan yang ini enggak, karena dokternya nunggu dulu nih mau lihat dulu center giginya yang bagian mana. Jadi biar bisa ambil keputusan untuk yang ini yang ditarik apakah gigi gerahamnya atau gigi taringnya yang akan digeser ke belakang gitu. Next, pertanyaan selanjutnya, masalah tambal gigi sakit atau enggak? Jujur aja selama perawatan gigi ini
hal yang paling gak aku sukai adalah tambal gigi, karena sakitnya lumayan banget dan berasa banget gitu loh ngilunya. Contohnya gini, sebenarnya ketika gigi kita berlubang, itu kan misalnya lubangnya kecil, tapi nanti pas mau ditambal malah lubangnya digedein sama dokternya gitu. Padahal maksudnya bukan digedein, tapi jadi ketika gigi kita berlubang, itu struktur gigi kita akan melunak di bagian-bagian yang berlubang, sehingga akan banyak pertumbuhan bakteri di sana, dan itu perlu dikorek gitu loh sama dokternya sampai dia menemukan struktur gigi kita yang keras lagi. Makanya ketika giginya lubangnya kecil tiba-tiba jadi gede aja, karena jaringan gigi yang lunak itu udah banyak gitu dan dikorek sama dokternya. Nah, part itulah yang sangat sakit dan ngilu untuk ketika tambal gigi gitu. Pertanyaan selanjutnya untuk masalah karet elastis atau elastic rubber band itu digantinya berapa kali sehari. Kalau aku kemarin disaranin dokternya atau disuruh dokternya itu digantinya 1 kali 24 jam. Jadi balik lagi ke kondisi gigi masing-masing dan saran dari dokternya. Next, pertanyaan selanjutnya ada yang nanya masalah pengalaman aku pasang peninggi gigi, rasanya gimana dan makannya gimana. Sebenarnya waktu dipasangin peninggi gigi itu nggak sakit sama sekali ya, kayak ditempelin tambalan gigi di atasnya aja gitu. Tapi emang agak mengganggu makan. Cuman aku keganggunya di seminggu di awal sih, itu pun karena belum terbiasa aja. Kayak misalnya kita lagi makan, kayaknya giginya itu kita kayak masih jauh gitu loh buat bersentuhan, tapi ternyata udah bersentuhan. Kemudian emang kalau misalnya dipasang peninggi gigi depannya itu nggak akan menyatu antara gigi atas sama bawah, nggak akan bersentuhan maksudnya, sehingga gigi depannya nggak bisa difungsikan gitu aja sih. Sebenarnya nggak nyaman, tapi itu nggak akan berlangsung lama. Kemarin aku pasangnya cuma 1 bulan aja. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalnya pasang behelnya di FDC tapi untuk kontrolnya pindah ke dokter lain karena masalah biaya gitu. Sebenarnya sih ya bisa-bisa aja, tapi tergantung lagi dengan dokternya apakah dia mau atau enggak untuk menerima pasien pindahan gitu. Ya balik lagi ke dokternya. Tapi kalau saran aku, kalaupun dokternya mau, pasti dia minta surat rujukan, kemudian juga dia akan minta hasil ronsen gigi, kemudian juga dia akan minta cetakan gigi pertama sebelum pasang behel gitu. Jadi biar dia tahu setelah mau pindah ke sini itu tindakan yang selanjutnya yang akan dilakukan apa dan kasusnya itu apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman emang mau pindah, ya aku nyaraninnya lebih ke kayak misalnya surat rujukan, cetak giginya dibawa, kemudian ronsen giginya juga dibawa gitu. Dan kalau aku pribadi sih, aku nggak akan melakukan itu kalau emang nggak urgent gitu. Kalau misalnya cuman masalah biaya, karena kan kalau masalah biaya dari awal aku udah menentukan pilihan, jadi aku harus bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Tapi beda kasus kalau emang misalnya aku perlu pindah keluar kota, malah harus pindah dokter juga untuk kontrolnya, dan aku akan minta untuk surat rujukan dan tindakan-tindakan apa aja yang udah dilakukan selama ini dengan dokter yang sebelumnya gitu. Next, untuk pertanyaan terakhir, ada yang nanya apakah setelah pasang behel merasa pipinya tirusan atau enggak. Kalau aku pribadi iya, aku merasa pipinya jadi kayak tirus gitu, padahal berat badan aku nggak turun sama sekali. Nah, kalau menurut aku pribadi itu ada efeknya dari pencabutan gigi juga. Jadi yang awalnya gigi kita rahangnya penuh, kemudian giginya dicabut, jadi rahangnya berkurang nih isinya, makanya pipinya jadi agak tirus. Kemudian juga mungkin juga ada efeknya dari kalau misalnya kita pasang behel, itu kan kita mengunyah makanannya lebih lama dari biasanya, makanya kerja otot pipinya juga lama gitu, makanya merasa pipinya agak tirus gitu. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang mau aku jelasin di video ini. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan aku akan bantu jawab sebisa aku. So ya, semoga informasinya bermanfaat. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!